Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, saudara-saudara semua di channel kami, Travelly Channel, sebuah channel yang membahas traveling dan family. Oke, teman-teman, seperti janji saya, ya, kita akan menyusuri jalur ini. Oke, sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kita bisa menikmati video-video traveling dan road trip berikutnya. Oke teman-teman, kita sekarang berada di jalur dari Kota Batu. Kita akan menyusuri jalur ekstrim menuju ke Pacet, Kecamatan Pacet di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ini salah satu jalur alternatif yang biasa dipakai oleh warga-warga sekitar yang ingin mempercepat perjalanan dari Kota Batu menuju ke Mojokerto. Selain jalur ini, teman-teman juga bisa melalui jalur utama nanti yang melewati jalur tol. Ini hanya jalur alternatif yang bisa dipilih menuju ke Mojokerto. Memang harus diketahui bahwasanya jalur ini jalur yang sangat ekstrim. Menurut saya cukup ekstrim, sangat ekstrim ya. Banyak kejadian-kejadian, terutama kecelakaan akibat rem blong, baik motor, terutama motor matic yang sering kita lihat bersama-sama di beberapa video YouTube teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di wilayah Bumi Aji, ada salah satu kecamatan di Kota Batu Malang. Tadi kita sudah berjalanan berangkat dari Kota Malang. Kita sekarang menuju ke arah utara, ya, mengarah ke arah utara. Sekarang kita berada di daerah Bumi Aji, salah satu daerah penghasil buah apel Kota Malang. Daerah ini cukup dingin. Kita menyusuri jalanan yang halus, aspal, mulus, namun dengan kontur yang menanjak. Dengan kontur menanjak, dengan kelandaian yang cukup lumayan, tapi masih bisa terhandle dengan baik motor maupun mobil ya. Oke teman-teman, kita lihat bersama di depan kita itu adalah barisan pegunungan. Orang bilang daerah pegunungan di sekitaran Gunung Arjuno. Oke, kita sekarang berada di daerah Kecamatan Bumi Aji. Ini cukup dingin ya teman-teman. Cuacanya cukup dingin. Kalau siang hari juga cukup dingin. Kita lihat bersama. Ini perjalanan sekitar jam 11 siang ya. 11 siang. Kita lihat di depan itu sudah mulai terlihat awan mendung. Awan mendung. Saya sedikit khawatir mungkin nanti di daerah pegunungan yang jalur ekstrem justru akan turun hujan. Oke, semoga aja. Nanti kita lihat. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perjalanan terus menyusuri jalur Bumi Aji menuju ke arah Pacet Mojokerto. Nanti di tengah perjalanan kita akan melewati salah satu objek wisata air panas ya. Oke teman-teman, kita lihat di sebelah kiri kita adalah perkebunan apel ya. Memang Malang terkenal dengan buah apel. Ini banyak dijual di toko-toko pinggir jalan ini ya teman-teman. Cukup murah harganya teman-teman. 1 kilo hanya, ada yang menjual 1 kilo itu sekitar Rp5.000. Memang apelnya apel kecil, apel anal yang sini yang disebut kenal ya. Namun rasanya sangat nikmat ya, manis asamnya itu pas gitu. Kalau menurut saya lebih enak daripada apel-apel impor, jauh lebih fresh dan lebih tahan lama dia ini apelnya teman-teman. Selain dimakan langsung, untuk buah apel ini karena produk yang cukup banyak, produksi yang melimpah, maka beberapa diolah menjadi beberapa bahan makanan semacam keripik apel atau juga dijadikan sebagai cuka apel ya. Salah satu bahan yang cukup bermanfaat buat kesehatan teman-teman ya. Banyak beberapa cuka apel produksi Kota Malang ya, atau Kota Batu ini. Ini kita lihat teman-teman ya, sebelah kanan ini ada hamparan perkebunan apel sedang berbuah juga rupanya. Ini truk-truk ini juga biasanya mengambil atau memuat apel yang akan dibawa ke daerah-daerah sekitaran seputar Kota Malang ya. Ya teman-teman, jalurnya cukup
masih cukup halus. Cuman memang kita lihat markanya sudah mulai memudar ya. Ada yang masih kelihatan, ada yang sudah mulai hilang. Oke, kameramen kita teman-teman. Oke, kita lihat saudara-saudara, teman-teman semua, luar biasa indah, bukan main ya pemandangannya. Ini sayur-sayuran juga ada. Teman-teman ya. Jalanan masih cukup mulus sekali, nikmat sekali untuk kita menyusurinya, baik menggunakan mobil ataupun motor. Jadi nggak ada salahnya ya teman-teman coba jalur ini dengan keseruannya. Cukup ekstrim teman-teman, cuman saran saya sebaiknya kalau teman-teman mau lewat sini sebaiknya sebelum malam hari ya. Bukan karena apa-apa, karena di tengah-tengah perjalanan nanti kita akan melewati kawasan hutan yang masih cukup asli hutannya ya, jadi cukup masih dengan pohon-pohon yang begitu besar. Jadi ya cuman khawatir aja karena kondisi kendaraan kita tidak ada ya, kita tahu ya kadang-kala mungkin rusak atau ban kempes dan sebagainya. Jadi sebaiknya sih menurut saya kalau teman-teman mau melewati jalur ekstrim pacet ini atau jalur ekstrim cangar ini adalah sebaiknya siang hari. Jalan masih mulus, cuman kalau saya melihat ini sedikit mulai sempit ya, udah mulai agak sempit, cuman memang masih mumpuni untuk dilewati kendaraan dari dua arah, cuman sudah mulai tidak selebar tadi yang di daerah perkotaan. Masih didominasi tumbuh-tumbuhan penghasil buah apel. Oke. Sudah mulai menikung. Oke, beberapa titik ada kerusakan jalan, lubang jalan masih sudah terlihat. Overall masih bagus. Sudah mulai berkelok dekat ya, dari jarak antara tikungan satu dengan tikungan berikutnya sudah mulai dekat, artinya kita sudah mulai memasuki daerah pegunungan, sudah mulai tinggi. Kita lihat teman-teman, awan kabutnya mulai turun ya, terlihat mulai tebal. Kita lihat teman-teman ya, sebelah kiri jual buah apel, teman-teman bisa langsung tawar menawar. Jangan khawatir, harganya sangat murah. Tadi saya beli, biasa saya beli banyak buat oleh-oleh, nanti dibagi dengan tetangga kanan kiri teman-teman ya. Oke, tadi barusan kita lewatin kelokan yang cukup lumayan ya, lumayan tajam, cuman dengan kemiringan yang tidak terlalu ekstrim. Ini buah apel lagi ya teman-teman, kebun buah apel. Oke, kita masuk ke tikungan kembali. Tikungan cukup dalam ya, cuman dengan kontur yang masih datar, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Ini mungkin kayaknya menyiapin sebelah kiri, kita lihat ya, persiapan untuk lahan sepertinya, mungkin mau digarap, mungkin mau ditanamin apel juga ya. Kita lihat ya sebelah kiri ya, lahannya mulai persiapan lahan untuk ditanamin sepertinya teman-teman. Kanan juga sama. Ini cuaca cukup dingin teman-teman, di luar sekitar 17 derajat ya, cukup dingin, terpantau di panel kendaraan ini sekitar 17 derajat, jadi udah mulai dingin. Tapi kita lihat masih belum kelihatan ada kabut yang menyelimuti jalan kita. Cuma di depan kita lihat sudah cukup berawan. Oke, kita masuki lagi tikungan kembali. Depan juga akan menikung kembali. Sudah mulai pendek jalur tikungannya ya teman-teman, dan mulai tajam juga tikungannya teman-teman. Hampir mendekati 70 sampai 80 derajat teman-teman. Cuman memang dengan masih pelandaian, cukup landai sekali, masih datar, jadi nggak terlalu sulit ya. Lagi pendek ya teman-teman ya. Ini sebelah kiri kita lihat mungkin semacam kayak warung-warung ya teman-teman, seperti ini.
pengendara motor istirahat sebentar sambil menikmati keindahan alam. Luar biasa teman-teman, pemandangannya hijau menghampar, pegunungan-pegunungan dengan kabut-kabutnya, subhanallah, luar biasa teman-teman, indah sekali. Kita akan menuju ke daerah yang namanya Sumber Berantas ya teman-teman. Ini bentar lagi kita akan mungkin memasuki daerah Sumber Berantas, salah satu kecamatan juga yang masih masuk wilayah administrasi di Kota Batu. Disebut Sumber Berantas karena memang menjadi sumber mata air, salah satu sumber mata air dari Sungai Berantas, yang salah satu sungai besar juga di Jawa Timur, membentang dari kota atau dari Sumber Berantas melewati beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur dan akan bermuara di Laut Jawa. Oke teman-teman, kita lihat ya, sudah mulai gelap di depan ya, kabutnya sudah mulai pekat, kita lihat di depan teman-teman. Seperti ini nanti kita akan memasuki wilayah kabut yang cukup pekat ya. Kita lihat, luar biasa. Ini kebetulan kita lewat, ini posisi memang pada masa-masa kampanye Pilpres, di masih banyak poster-poster. Ya indah sekali ya teman-teman, luar biasa. Ini kita lihat ada beberapa bangunan-bangunan semacam glamping. Mungkin di arah sini akan banyak dibangun glamping. Ini ngetren, salah satu wisata yang cukup ngetren, banyak peminatnya glamping. Ya kita lihat, luar biasa. Kita mulai masuk ke daerah Sumber Berantas, mulai pinggirannya ya. Sumber Berantas ini salah satu desa atau wilayah yang cukup ramai, banyak sekali penduduknya, cukup ramai. Setelah Sumber Berantas nanti kita akan masuk ke perbatasan ya, antara daerah berpenghuni atau pemukiman dengan daerah hutan. Kita akan mulai masuk ke kawasan hutan. Teman-teman, kita mulai mendekat ke arah kabut yang pekat sekali. Ini alat-alat untuk perbaikan jalan, sudah standby. Kita sudah memasuki wilayah Sumber Berantas teman-teman. Ada masjid juga. Teman-teman yang nanti lewat dan ingin istirahat dan beribadah sejenak bisa mampir ke masjid ini ya teman-teman, cukup besar masjidnya. Ini adalah Sumber Berantas, daerah Sumber Berantas masih masuk di Malang, Kota Batu Malang. Tadi kita lihat ada apa namanya ya, Sumber Berantas. Teman-teman, kita mungkin sebentar lagi akan memasuki wilayah perbatasan hutan, mulai masuk ke daerah hutan. Setelah Sumber Berantas ini nanti akan kita masuk wilayah hutan. Semakin dekat dengan kabut pekat ya, semakin dekat. Sepertinya kalau saya lihat sepintas itu sudah mulai turun hujan ya. Semoga aja perjalanan kita tidak kena hujan. Benar-benar sudah pekat sekali di depan teman-teman. Masih ramai ya teman-teman, ini di arah Sumber Berantas cukup ramai, penduduknya cukup banyak. Namun setelah ini akan masuk hutan, tidak ada lagi pemukiman. Nanti kita akan melihat, atau di tengah hutan nanti akan ada namanya objek wisata pemandian air panas Cangar, yang cukup terkenal juga, Cangar, satu objek wisata pemandian air panas alami. Ya teman-teman, jalanan masih cukup mulus, bagus, halus. Kaki Langit ya, mungkin ini ada objek wisata Kaki Langit. Ya teman-teman, kita lihat ya, pemukimannya cukup padat ya.
padat sekali di daerah Sumber Berantas, cukup padat. Ada masjid juga tadi sepintas kita lihat, nanti mungkin kita akan melewati. Dan teman-teman lihat, aduh, semakin dekat dengan daerah hujan itu sepertinya udah turun kabut dan turun hujan di situ. Udah gelap sekali teman-teman. Ya, ini tadi masjid yang kita lihat dari atas, kita akan melewatinya juga. Teman-teman bisa beristirahat nanti kalau pas lewat, beribadah, istirahat sejenak. Kalau tadi sebelah kiri, sekarang masjidnya ada di sebelah kanan. Padat ya teman-teman, pemukimannya masih ramai. Oke teman-teman, kita sudah mau masuki area hutan. Di depan sudah terlihat gapura. Namun mohon maaf, hujan sudah mulai turun dan proses perekaman video tidak bisa kita lanjutkan. Untuk sementara perjumpaan kita sampai di sini. Oke, see you next trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.